Assalamualaikum Ananda Diki. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sekarang mah sudah terdengar suaranya ya. Mohon maaf tadi jaringan terputus-putus. Kabar? Baik. Bagaimana kabar hari ini Ananda Diki? Maaf suaranya terdengar tidak? Baik. Terdengar. Terdengar, iya. Apa kabar? Baik. Kumaha damang? Paham. Nah, alhamdulillah ya Ananda Diki sehat. Iya. Bagaimana kabar keluarga Diki? Apakah ayah ibu Diki sehat? Sehat. Iya. Maaf ya, ibu sengaja menghubungi Diki karena ibu melihat tadi pas ibu memeriksa daftar nilai Ananda Diki itu belum mengirimkan tugas-tugas ya yang ibu berikan, baik itu melalui classroom atau WA. Maksud ibu bukan yang hari ini, yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya Ananda Diki belum mengumpulkan tugas. Jadi daftar nilai untuk Ananda Diki masih kosong yang sebelumnya. Baik. Mungkin pasti ada alasan mengapa dulu Ananda Diki tidak mengerjakan tugas atau tidak ikut pertemuan di classroom. Coba Ibu ingin tahu mengapa dulu tidak ikut belajar di classroom. Belum masuk, Bu. Oh iya, tidak bisa masuk, iya. Seperti tadi yang dikatakan di WA bahwa HP-nya bermasalah ya. Ya. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini Diki bisa ya. Jadi masalahnya itu pada HP ya. Sekarang menggunakan HP siapa? Kakak, Bu. HP kakak. Alhamdulillah ya kakak Diki baik meminjamkan HP-nya pada Diki sehingga Diki bisa berbincang-bincang bersama ibu. Jadi ulangi lagi, ibu bertanya lagi ya. Dulu Diki tidak bisa belajar bersama teman-teman, bersama ibu di classroom karena apa? Tadi hambatannya? Belum masuk, Bu. Karena HP, ya HP. Nah sengaja kali ini ibu berbicara itu untuk supaya ibu bisa membantu Diki mengatasi masalah. Ya. Sekarang dari maaf ya, kalau boleh ibu tahu, apakah Diki punya kesulitan atau hambatan untuk bergabung di classroom atau di grup WA? Ya. Ada kesulitan tidak? Selain yang tadi kesulitannya atau hambatannya itu karena HP Diki tidak bisa masuk di classroom ya, karena berarti aplikasinya tidak mendukung ya. Nah, sementara untuk HP kakak Diki itu bisa digunakan ya. Nah, selanjutnya boleh Ibu tahu apa tujuan Diki
bersekolah atau belajar? Untuk mencari ilmu. Mengapa Diki belajar? Untuk mencari ilmu. Ingin jadi apa Diki? TNI. Nggak usah malu-malu, suaranya yang itu aja keras suaranya. Bagaimana? Jadi jenderal TNI. Ingin jadi jenderal TNI. Oh, ingin jadi jenderal TNI. Hebat, Ibu acungkan jempol. Iya. Nah, untuk mencapai tujuan Ananda Diki tadi ingin jadi anggota TNI, ya, apalagi ingin jadi jenderal. Usaha apa yang sudah Ananda Diki lakukan? Supaya Diki dapat menggapai cita-cita menjadi anggota TNI, apa yang dilakukan Diki selama ini? Belajar. Belajar, iya pinter. Pas Ibu yakin Diki punya kekuatan. Mengapa Diki ingin menjadi anggota TNI, ingin jadi seorang jenderal di TNI, ya. Boleh Ibu tahu apa kekuatan Ananda Diki? Maaf, Ibu lagi sakit. Apa kekuatannya? Sehingga jadi apa kelebihan Diki sehingga Diki punya cita-cita menjadi TNI? Apakah cita-cita jadi TNI itu karena disuruh oleh orang tua atau keinginan Diki? Keinginan. Keinginan Diki, hebat ya, Diki sudah punya keinginan. Menurut Diki, untuk mencapai cita-cita itu, adakah hambatan yang kira-kiranya akan Ananda Diki temui nanti di perjalanan? Kira-kira dalam mewujudkan cita-cita Diki nanti akan ada hambatan atau tidak? Menurut Diki? Duh, kabu. Ada. Seperti apa kira-kira hambatannya? Kalau orang tua mendukung cita-cita Diki tidak? Duh, kabu. Mendukung? Atau tidak? Duh, katanya. Maaf, Ibu tidak mendengar. Mendukung? Nah, orang tua Ananda Diki mendukung cita-cita Diki. Lalu bagaimana kondisi yang lainnya? Apakah mendukung? Misalnya untuk menjadi seorang TNI itu harus ada tabungan supaya bisa masuk sekolah kemiliteran begitu. Apakah orang tua Ananda Diki sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Can. Maaf, diulangi. Ya, Can, Bu. Sudah, belum? Belum. Belum. Nah, berarti bagaimana usaha Ananda Diki supaya cita-cita Ananda Diki itu bisa terkabul, bisa tercapai? Seperti halnya sekarang, Ananda Diki itu kan merupakan siswa di sekolah dasar. Maka tugas Ananda Diki itu apa? Tugas sebagai siswa.
belajar. Belajar, ya. Jadi untuk mencapai cita-cita juga Ananda harus bagaimana? Giat belajar. Belajar, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Selain belajar dengan sungguh-sungguh, juga Ananda Diki itu harus bagaimana? Kepada orang tua bagaimana? Menghormati. Ya, menghormati, meminta izin, meminta doanya supaya cita-cita Diki itu bisa tercapai. Nah, untuk mencapai rencana tadi, nah Ananda Diki itu pasti punya rencana, ya. Bagaimana rencana Ananda Diki? Nah, sekarang kita kaitkan dengan tugas-tugas Ananda Diki yang belum terkumpulkan. Nah, tadi kan Ananda Diki punya cita-cita yang sungguh baik ya dan mulia. Nah, dari catatan Ibu, Ananda Diki itu minggu kemarin belum mengumpulkan tugas. Jadi bagaimana rencana Ananda Diki terhadap tugas Ananda Diki sebagai siswa? Tadi sudah dikatakan Ananda Diki itu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu tugasnya mau dibagaimanakan tugasnya? Mau dikerjakan atau tidak? Kerjakan. Iya, terima kasih. Jadi insya Allah ya Diki sudah punya rencana tugas-tugas yang minggu kemarin belum dikerjakan akan bagaimana? Dikerjakan. Setelah dikerjakan, maka tugasnya harus dibagaimanakan? Dikirimkan. Iya, disetorkan ke ibu ya, biar Ananda Diki itu dapat nilai. Iya. Nah, untuk saat ini, supaya tadi Ananda Diki itu bisa belajar dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas, bisa mencapai cita-cita, ya. Mungkin Ananda Diki punya strategi cara supaya Diki menjadi anak yang hebat. Caranya dengan bagaimana? Punya strategi mungkin? Apakah akan belajar sendiri, belajar berkelompok, atau minta bantuan kakak, minta bantuan ibu, ayah, atau bagaimana? Atau cukup belajar dengan minta bantuan Google, atau bagaimana? Tadi Ananda Diki sudah punya rencana untuk mengerjakan tugas. Apakah tugas itu akan benar-benar dilaksanakan? Ya. Iya. Kapan kira-kira Ananda Diki meluangkan waktu untuk mengejar ketertinggalan, yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas yang belum Ananda Diki setor ke Ibu? Kapan kira-kira? Nanti besok atau minggu depan atau kapan? Menurut Diki, menurut kemampuan Diki, kira-kira kapan Diki akan mengerjakan tugas yang Ibu tugaskan minggu kemarin? Besok bisa tidak? Atau mungkin besok masih sibuk ya, karena besok kan kita belajar.
Atau mungkin hari Minggu bisa. Khusus untuk Ananda Diki belajar mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Apakah bisa minggu depan? Bisa. Insyaallah bisa. Nah, bisa. Iya, terima kasih. Nah, jika bisa itu kan berarti suatu keberhasilan ya bagi Ananda Diki. Nih, menurut Ananda Diki, bagaimana ukuran keberhasilan bagi Ananda Diki? Ananda Diki dikatakan berhasil jika bagaimana tadi? Jika Ananda Diki bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, bisa belajar dengan semangat, ya itu merupakan keberhasilan buat Ananda Diki. Ya. Nah, kira-kira tadi kan sudah ada hambatan, gangguan ya dalam belajar, misalnya ada masalah koneksi internet, terus HP-nya tidak bisa digunakan untuk belajar. Nah, untuk mengatasi gangguan tadi, apa yang akan Diki lakukan untuk mengatasinya? Tadi sudah dikatakan bahwa Ananda Diki meminjam HP kakak. Itu merupakan salah satu contoh mengatasi hambatan. Nah, sekarang apakah Ananda Diki akan sungguh-sungguh melaksanakan rencana tadi, belajar dengan baik, mengerjakan tugas, lalu menyetorkannya? Ya. Apakah benar itu akan dilakukan oleh Ananda Diki? Ya. Mau mengerjakan atau tidak? Mengerjakan. Mau mengerjakan. Iya, terima kasih. Kira-kira siapa yang bisa membantu Diki? Sehingga tugas-tugas Diki bisa terselesaikan. Sehingga Diki bisa belajar dengan baik. Di rumah misalnya, siapa yang bisa membantu belajar Diki, Ananda Diki? Kakak. Apakah kakak bisa membantu? Atau ibu atau ayah? Dari kakak, ayah, atau ibu, kira-kira siapa yang bisa membantu? Yang bisa meluangkan waktu Ananda Diki untuk belajar? Atau semuanya sibuk? Halo? Mau. Bagaimana jawaban Ananda Diki? Tidak ada yang bisa membantu? Baik, kalau tidak ada yang bisa membantu Ananda Diki, Ananda Diki boleh menghubungi ibu ya via WA. Misalnya Bu, ini tugas ini belum mengerti bagaimana, begitu ya? Mau atau tidak? Halo? Mau. Bagaimana jawabannya? Baik ya, kalau misalnya Ananda Diki untuk kali ini belum bisa menjawab, semoga Ananda Diki nanti bisa belajar dengan baik, bisa mengatasi masalah yang ada hubungannya dengan belajar ya.
bisa bekerja sama. Jikalau ada apa-apa silahkan Ananda Diki menghubungi Ibu ya. Jadi jangan diam saja. Nanti malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi kalau ada masalah segera bertanya pada orang lain atau menghubungi Ibu lah gitu. Baik, terima kasih Ananda Diki telah berbincang-bincang bersama Ibu. Mohon maaf bila Ibu menyinggung perasaan Ananda Diki dan mohon maaf pula Ibu telah menyita waktu Ananda Diki. Ibu tutup saja pembicaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditutup ya.